فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Kita telah murajaah tadi dua pembahasan berhubungan dengan siapa-siapa yang makruh menjadi imam dan kedudukan atau posisi imam dan makmumnya. Kita masuk pada al-mas'alatul khamisah, permasalahan yang kelima. Ma yatahammaluhu al-imam 'anil ma'mum. Perkara yang imam menanggung dari makmumnya, dalam artian itu menjadi tanggung jawab imam. Dengan kata lain, permasalahan kelima ini ikhwani fillah, pembahasan apa? Perkara-perkara yang menjadi tanggungan imam. Qala yatahammalul imamu 'anil ma'mumi al-qira'ata fi shalatil jahriyah. Imam menanggung dari makmumnya bacaan di dalam salat jahriyah. Salat jahriyah itu apa? Indah ya Ridha. Salat jahriyah. Nah, salat yang bacaannya jahar. Yaitu jahar itu keras. Dibaca keras untuk rakaat pertama dan rakaat kedua. Berarti yang dibaca keras salat apa saja? Salat maghrib, isya dan subuh. Nah, pada bacaan di salat-salat jahriyah ini ikhwani fillah, maka bacaan Al-Qur'an menjadi tanggungan imam. Berarti tidak dituntut makmum untuk membaca Al-Qur'an pada rakaat yang imam membaca dengan keras. Ini maksud dari poin yang disebutkan di sini. Apa yang menjadi dalil mereka? Li hadithi Abi Hurairah radhiyallahu anhu marfu'an, wa idza qara'a fa ansitu. Berdasarkan hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa idza qara'a fa ansitu. Apabila imam membaca maka diamlah kalian. Tayyib. Hadis ini ikhwani fillah asalnya dalam as-sahih. Cuman tambahan wa idza qara'a fa ansitu yang rajih, tambahan yang syadzah. Tambahan yang syadzah dikarenakan Sulaiman ibn Tarkhan menyelisihi perawi-perawi yang lain yang lebih kuat. Wa liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, man kana lahu imamun faqira'atuhu lahu qira'ah. Juga berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa saja yang memiliki imam, maka bacaan imam adalah bacaan baginya. Hadits ini ikhwani fillah juga hadits yang lemah sebagaimana dulu telah kita lewati dalam pembahasan Al-Fatihah. Nah, sehingga dua dalil yang digunakan di sini tidak bisa dijadikan sebagai landasan karena kelemahannya. Nah, lalu bagaimana dengan Al-Fatihah?
Yang rajih dalam masalah ini bahwasanya imam ikhwan fillah menanggung qiraah selain Al-Fatihah. Jadi dikecualikan Al-Fatihah. Demikian pula menanggung kekeliruan-kekeliruan dari para makmumnya yang sifatnya apa? Sifatnya tidak sampai kekeliruan dalam rukun. Sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Fa in asabu falakum walahum wa in akhta'u falakum wa alaihim. Baik. Yaitu hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan yusalluna lakum fa in asabu falakum walahum wa in akhta'u falakum wa alaihim. Mereka itu para imam ya melakukan salat untuk kalian, yaitu memimpin kalian. Sehingga apabila mereka itu benar, maka kebenaran itu untuk kalian dan untuk mereka. Sedangkan apabila mereka itu salah, nah mereka itu salah yaitu imamnya itu salah, falakum wa alaihim, maka kalian mendapatkan baiknya karena kalian bermakmum, wa alaihim, dan kesalahannya ditanggung sendiri oleh si imam. Baik. Demikian pula apabila makmum mengalami kekeliruan, misalnya dia kelupaan membaca bacaan-bacaan yang sifatnya wajib, maka ketika dia menjadi makmum, hal itu ditanggung oleh imamnya. Dalam artian dia tidak perlu untuk sujud sahwi, kecuali kalau sesuatu yang dia keliru atau lupa berhubungan dengan rukun, maka ini tidak bisa ditoleransi. Kalau berupa rukun, maka wajib dia mendatangkan rukun tersebut. Sebagai contoh, dia lupa membaca Al-Fatihah dalam suatu rakaat, maka nanti setelah imam salam dia berdiri untuk untuk mengganti rakaat yang dia tidak membaca Al-Fatihah padanya. Karena Al-Fatihah membacanya merupakan rukun. Taib. Ini dasar dalam masalah Masalah kedudukan imam ikhwan fillah, bahwasanya dia itu adalah dhamin, yang menjadi penanggung jawab. Nah, yang hal ini juga telah ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, telah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-imanu dhamin wal muadzinu mu'taman. Imam itu dhamin, imam itu yang menanggung. Dia jadi menanggung salat sebagai penanggung jawab salat dia maupun salat para makmumnya. Wal muadzinu mu'taman, dan muadzin itu mu'taman, yaitu dia seorang yang memiliki sifat amanah. Memiliki sifat amanah dalam artian kaum mukminin menyerahkan urusan waktu kepada muadzin. Berarti kalau muadzin salah dalam dalam azan, dalam artian dia azan sebelum waktunya, maka dia telah mengkhianati amanah tersebut. Maka hati-hati. Nah, bagi para muadzin hendaknya betul-betul melihat waktu, karena ini amalan yang utama. Baik, amalan yang utama, maka hendaknya melihat waktu. Baik itu waktu yang bisa dilihat secara langsung, misalnya waktu zuhur dan asar, maka dilihat. Dan padanya ibadah qanifillah, dalam artian kita sedang melihat dan mengamalkan sunnah. Melihat bayangan matahari bagaimana, sehingga kaum muslimin sholat dengan dengan yakin. Sehingga jangan mengakhir-akhirkan, jangan pula seseorang azan sebelum masuk waktunya.
tapi sesuaikan. Nah, hendaknya sesuai dengan apa? Dengan waktunya. Adapun hadis tadi Al-Imam Dhamin wal Mu'adzin Mu'taman datang dari sahabat Abi Umamah radhiyallahu anhu dan diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dimasukkan oleh Syekh Muqbil dalam As-Sahihul Musnad. Berarti dua hadis ini alhamdulillah yang dijadikan sebagai apa? Sebagai landasan untuk al-masalah al-khamisah, permasalahan yang kelima. Nah, yang pertama hadis dalam Sahih Bukhari tadi, tayyib salluna lakum fa in asabu falakum wa alaihim wa in akhta'u falakum wa lahum. Fa in akhta'u apa? Yusalluna lakum fa in asabu falakum wa lahum wa in akhta'u falakum wa alaihim. Kemudian hadis Abi Umamah dalam Musnad Ahmad. Nah, antum bisa catat dari Mukhtar. Ada pembahasan yang disebutkan di sini telah kita lewati dulu, bahwasanya tetap kewajiban untuk membaca Al-Fatihah jatuh tidak, walaupun dia bermakmum pada sholat jahriyah tetap tidak jatuh. Nah, karena Rasulullah SAW telah mengatakan dalam hadits Ubadah bin Samit, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak sah salat bagi yang tidak membaca Fatihatul Kitab. Dan dalam riwayat yang lain yang lebih tegas, bahwasanya Al-Fatihah itu pengecualian, yaitu dalam riwayat Ahmad dan Abi Dawud. Rasulullah SAW katakan, la'allakum taqra'una khalfa imamikum. Nah, mungkin kalian membaca di belakang imam kalian. Maka para sahabat mengatakan, na'am. Kemudian Rasulullah SAW melarang, la taf'alu. Jangan kalian lakukan, yaitu jangan kalian membaca Al-Quran di belakang imam kalian. Nah, di belakang imam kalian jangan, illa bi Fatihatil Kitab, kecuali dengan apa? Fatihatul Kitab. Baik. Jadi ini pengecualian yang sangat tegas, dan haditsnya yang dalam riwayat Ahmad sahih ini hendaknya dijadikan pegangan utama. Bahwasanya Fatihah dalam kondisi apapun, nah, walaupun dia bermakmum dalam salat jahriyah, wajib dia membacanya, karena Rasulullah katakan illa bi Fatihatil Kitab. Fa innahu la salata liman lam yaqra biha. Sebab tidak sah salat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Tapi ini perkara yang telah berulang-ulang pembahasannya. Jadi antum pegang haditsnya, ikhwanifillah, karena masalah ini memang termasuk masalah yang khilafnya keras. Kemudian tersisa satu, bagaimana dengan kondisi seorang yang datang dan imamnya dalam posisi rukuk. Seorang makmum datang dalam kondisi imamnya rukuk, maka dia ikut rukuk dan dihitung satu rakaat walaupun tidak membaca Al-Fatihah. Jadi ini kondisi khusus. Kita katakan itu adalah kondisi khusus karena datang nas dalam hadits Abi Bakrah radhiyallahu anhu, di mana Abu Bakrah melakukan yang demikian dan tidak diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk melengkapi rakaat yang dia ketinggalan Al-Fatihah. Lalu bedanya apa dengan posisi selain itu? Bedanya kalau posisi dia mendapati imam rukuk, memang apa? Dia tidak punya kesempatan untuk membaca Al-Fatihah, tidak ada kesempatan sama sekali, dan dia posisi dia langsung rukuk. Nah, dan tatkala Rasulullah tidak memerintahkan untuk dia melengkapi Al-Fatihah atau melengkapi rakaat yang tidak membaca Al-Fatihah tadi, menunjukkan bahwasanya dihitung satu rakaat. Cuman kalau sejak awal dia sudah bersama imam, tapi dia tidak membaca Al-Fatihah karena lupa atau karena perkara-perkara yang lain, ya lalai, ngelamun dan seterusnya, maka dia wajib untuk apa? Mengganti rakaat tersebut, wajib mendatangkan Al-Fatihah. Kenapa? Karena dia diberi waktu tapi dia tidak gunakan. Nah, ini bedanya.
Baik. Barakallahu fiikum. Naktafi bihadza. Masih tersisa satu baris. Qala amma fi sirriyah fa innal imama la yatahammalu qira'at al-Fatihah 'anil ma'mum. Adapun dalam salat sirriyah ini apa? Salat yang dibaca lirih, tidak dikeraskan, yaitu salat zuhur dan asar. Maka imam tidaklah menanggung bacaan Fatihah dari makmumnya. Dan kita katakan apa? Baik salat sirriyah maupun jahriyah, imam tidak menanggung bacaan Al-Fatihah. Karena bacaan Al-Fatihah dituntut dari setiap makmum. Sebagaimana dalam hadits Ubadah bin Samit. Jadi setiap orang yang sholat, baik dia itu sendirian atau menjadi imam atau menjadi makmum, dia tetap dituntut membaca Al-Fatihah. Nah, tetap dituntut membaca Al-Fatihah berdasarkan nas yang tegas dari hadits Ubadah bin Samit. Maka untuk memahami dan kokoh dalam pembahasan ini, hendaknya dihafal hadits Ubadah bin Samit dengan semua riwayatnya, terutama dalam riwayat dalam Musnad Ahmad, di mana Rasulullah katakan la taf'alu illa bi Fatihatil kitab fa innahu la salata liman lam yaqra biha. Nah, naktafi bihadza. Subhanallah.